Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Irina dari kelas 11 Bisnis 2 akan menjelaskan tentang Indies Party atau partai politik pertama di Hindia Belanda yang berdiri di Bandung pada 25 Desember 1912. Sejarah dari Indies Party dimulai dari kekecewaan Dr. Douwes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi terhadap diskriminasi dan ketimpangan status terhadap masyarakat Indonesia asli, masyarakat campuran Indonesia Eropa, dan Belanda. Pada saat itu, akses pendidikan sosial dan ekonomi hanya berpihak pada orang-orang Belanda. Sementara sebagian campuran Indonesia Eropa mendapat akses, sedangkan orang Indonesia asli sama sekali tidak mendapatkan akses. Dari sinilah ketiga para penggagas Indies Party kemudian mendirikan Indies Party pada 25 Desember 1912 dengan landasan kebangsaan atau nasionalisme. Para pendiri Indies Party dikenal juga dengan sebutan tiga serangkai. Yang pertama ada Douwes Dekker, kemudian Cipto Mangunkusumo, dan yang ketiga ialah Ki Hajar Dewantara. Douwes Dekker adalah keturunan Belanda, Prancis, Jerman, dan Jawa. Keluarganya adalah keturunan Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Ia besar di Indonesia dan menempuh pendidikan di HBS di Batavia. Ia merupakan penggagas utama berdirinya Indies Party yang memiliki nama asli Danu Dirja Setiabudi. Ia adalah pelopor munculnya rasa nasionalisme Indonesia pada awal abad ke-20. Sedangkan Cipto Mangunkusumo merupakan keturunan priai yang memiliki kesempatan bersekolah di Stovia. Kendati begitu, ia menentang gagasan bahwa priai harus tunduk pada pemerintah Belanda. Hal ini membuatnya kerap mengkritik pemerintah Belanda yang dianggap merendahkan martabat bangsa. Sedangkan Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Suwardi Suryaningrat, merupakan keturunan bangsawan. Pangeran Suryaningrat putra pertama dari Paku Alam III, sehingga memiliki akses pendidikan yang baik dengan bersekolah di ELS. Ia dikenal sebagai Bapak Pendidikan, memiliki minat pada dunia jurnalistik sehingga suka mengirim tulisan ke berbagai media massa, termasuk tulisan yang mengkritik pemerintah Belanda. Melanjut ke tujuan dari Indies Party. Yang pertama ada menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan. Kemudian ada menjalankan kerjasama berdasarkan asas persamaan dari ketatanegaraan. Yang ketiga ada menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme rakyat guna memajukan tanah air. Yang terakhir mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Selanjutnya ialah program kerja dari Indies Party. Yang pertama, menyerap cita-cita nasional Hindia atau Indonesia, lalu menghilangkan ketidakadilan terkait stratifikasi sosial dalam pergaulan di segala bidang. Yang ketiga, menghilangkan berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama. Yang keempat, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan. Yang kelima, memperbaiki keadaan Hindia atau Indonesia dan berupaya mendapatkan hak-hak yang selama ini dilupakan bangsa Belanda. Dan yang terakhir, bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat ekonomi mereka yang lemah. Akhir dari Indies Party ialah pada masa perlawanannya, Indies Party dibubarkan oleh pemerintahan kolonial Belanda tepatnya pada 4 Maret 1913. Dikarenakan Indies Party dianggap memiliki aliran yang berbeda, kemudian ditangkap dan dikenakan hukuman buang atau internir ke Belanda pada tahun 1913. Kepergian para tokoh ini berpengaruh besar terhadap kegiatan Indies Party. Dengan diasingkannya mereka, berakhirlah kiprah Indies Party di Indonesia. Organisasi ini kehilangan basis masanya dan dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.